Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsa Muhammad dengan NIM akhir 090 dan juga teman saya Gusti Putu Yasika Putra dengan NIM akhir 240. Di video ini kami ingin menjelaskan mengenai proyek UAS pembelajaran mesin dengan jurnal yang kami ambil memiliki judul Classification of Hotel Customer Based on Support Vector Machine. Oke, next. Nah, jadi ini ada daftar isi dari isi PPT kami. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat dataset. Oke. Oke, pertama-tama masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Di sini industri pariwisata telah memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan ekonomi regional dan global dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sektor ini menghadapi tantangan berat di tengah pandemi COVID, sektor ini diprediksi akan pulih dan terus tumbuh menjadi seperti pada periode sebelumnya. Pengalaman wisatawan menjadi penting untuk ditingkatkan, terutama terkait dengan pelayanan bagi pengunjung, seperti peningkatan layanan pelanggan hotel dan akomodasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan pelanggan hotel berdasarkan metode support vector machine atau SVM. SVM, klasifikasi ini dilakukan melalui analisis tingkat kepuasan dan faktor-faktor yang terkait dengan kepuasan tersebut. Nah, ini dasar teorinya. Yang pertama ada industri hotel. Industri pariwisata terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi regional dan global dengan pertumbuhan kedatangan wisatawan internasional sekitar 4% pada tahun 2019 menurut UNWTO. Namun, pandemi COVID berdampak negatif menyebabkan penurunan drastis tingkat hunian hotel. Pemulihan pasca pandemi diprediksi akan meningkatkan kembali sektor perhotelan. Kenyamanan pengalaman wisatawan harus ditingkatkan melalui pelayanan dan kualitas yang baik. Penelitian menunjukkan berbagai atribut yang signifikan untuk kepuasan pelanggan hotel dengan beberapa atribut kualitas yang berbeda di setiap negara, namun ada juga yang serupa. Selanjutnya, dasar teori dari support vector machine. Teori SVM yang dikembangkan oleh Vapnit et al. Pada tahun 1995. SVM adalah algoritma klasifikasi supervised yang dapat memberikan classifier biner melalui dua label, misalnya puas atau tidak puas. SVM juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data yang tidak linear dengan menggunakan fungsi kernel. Selanjutnya, terdapat klasifikasi kepuasan pelanggan hotel dengan SVM. Penelitian ini berfokus pada klasifikasi pelanggan hotel berdasarkan support vector machine yang atau SVM. Klasifikasi pelanggan hotel ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan pelanggan dan faktor-faktor terkait. SVM digunakan sebagai algoritma klasifikasi yang efektif dalam mengklasifikasikan data yang kompleks dan memiliki dimensi yang tinggi. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan mengenai metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian yang kami gunakan itu ada 4, di mana dalam jurnal tersebut, yaitu yang pertama data collection, yang kedua data processing, ketiga data analisis, dan keempat adalah evaluasi. Nah, data collection ini merupakan suatu pengumpulan data yang diproses untuk dilakukan untuk mengumpulkan suatu informasi dari berbagai sumber terkait suatu topik tertentu, yang dimana dalam data collection ini kita mengambilnya di data hotel tersebut. Nah, kedua adalah data processing. Data processing ini merupakan langkah kedua, yang mana langkah ini merupakan langkah awal dari proses analisis data. Ketika kita melakukan eh, data set yang kita gunakan dalam data hotel ini, kita melakukan proses analisis data, yaitu di dalam data processing ini. Nah, tujuannya adalah untuk mempersiapkan data mentah agar siap untuk dianalisis dan dimodalkan. Yang ketiga adalah data analisis. Nah, data analisis ini adalah pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Yang terakhir kami menggunakan evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan penilaian atau pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak efektivitas dari dataset yang telah kita dapatkan dari data hotel tersebut, baik itu dari suatu objek, program maupun progres. Oke. Nah, di sini mengenai dataset yang kami gunakan itu adalah dataset yang sudah tertera dalam jurnal yang bernama dataset Hotel Booking Certification. Dataset ini digunakan untuk penelitian untuk skor kepuasan pemesan hotel dari kaggle.com. Dataset ini terdiri dari 17 kolom dan 13904 baris dengan tipe data numerik dan string. Homogenitas tipe data, domain nilai, dan skala data dalam dataset ini memudahkan
proses progressing selanjutnya dalam penelitian ini, dataset ini berperan penting dalam pengembangan model klasifikasi hotel. Dataset ini juga digunakan sebagai referensi untuk memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan layanan hotel. Nah, berikut adalah bentuk datasetnya dalam bentuk Excel, di mana ada ID, gender, age, tipe, dan sebagainya. Oke, berikut ini adalah link dataset yang kami sudah terterakan di dalam PPT ini. Baik, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Saya serahkan kembali ke Eka. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 24. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.